podcast KONI Kota Batu. Nah, di sini sudah siap narasumber kami dari Bapak Ketua Umum KONI Kota Batu, yaitu Bapak Sentot Ari Wahyudi, dan juga Ketua dari Gulat Kota Batu, yaitu Bapak Iwan Adi Pratama. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan Kejurprov Gulat yang akan diadakan di tanggal 7 sampai 9 Juli 2023. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan Kejurprov tersebut, untuk Bapak Iwan, nah saat ini bagaimana sih Pak minat masyarakat terhadap olahraga gulat itu sendiri? Karena kan gulat itu olahraga bela diri yang dimana mungkin masyarakat itu belum mengetahui secara detail bagaimana olahraga gulat. Nah, untuk Bapak Iwan bagaimana Pak? Terima kasih. Saya pertama masuk ke Kota Batu itu memang sudah mengenal gulat, karena sebetulnya gulat di Jawa Timur itu ya tiga bakalnya di Kota Batu. Jadi banyak dari sekitar tahun 80-an itu sudah gulat Kota Batu itu sudah menghasilkan atlet bahkan sampai atlet dunia. Jadi saya di sini cuma meneruskan, dan ternyata alhamdulillah animo masyarakat sangat tinggi. Kami untuk pemula kelas SD itu sekitar ada 32 atlet untuk tingkat SD. Jadi regenerasinya terus berjalan seperti itu. Jadi animo masyarakat kalau di Kota Batu sendiri insya Allah sangat besar, karena sebetulnya pusat gulat di nasional itu adalah selain Kalimantan Timur adalah Jawa Timur, dan di Jawa Timur ini pusat gulatnya adalah Malang Raya. Jadi ya Kota Batu mendapatkan imbas seperti itu. Baik, untuk Pak Sentot sendiri, dari animo masyarakat yang memang sangat antusias dengan olahraga gulat itu sendiri. Nah, untuk prestasi dari olahraga gulat selama ini yang sudah ada di Kota Batu itu apa saja Pak untuk prestasinya? Ya, alhamdulillah bahwa gulat di Kota Batu cukup berkembang, dalam artian kalau di KONI ini kaitannya dengan gulat itu adalah olahraga prestasi. Yang prestasi di KONI yang paling tinggi adalah di kejuaraan yang di Porpor. Nah, hadirnya gulat di KONI Kota Batu ini pernah mengikuti Porpor di tahun 2019, 2022, insya Allah nanti berlanjut ke 2023. Pada waktu Porpor di Lamongan 2019 pernah meraih prestasi 2 emas 1 perunggu ya. Dan pada waktu di Lumajang itu memang ada sedikit penurunan di emasnya, sehingga hanya bisa mampu meraih prestasi 1 emas 4 perak. Namun kami melihat persiapan untuk tahun 2023 ini luar biasa, bahwa semangat daripada teman-teman pengurus Gulat Kota Batu beserta juga pelatih-pelatihnya, nanti dari Kejurprov inilah kami akan melihat sejauh mana raihan prestasi daripada atlet-atlet Batu, karena menurut saya ini juga ajang yang bisa terukur, karena Kejurprov diikuti kurang lebih sekitar 22 ya, dari kota kabupaten. Oleh karena itu kalau memang nantinya atlet kita mampu berlaga dapat prestasi yang tidak, kami berharap juga Gulat KONI akan berlanjut nanti di Porpor. Oke, baik Pak. Nah, sebelumnya selamat, karena kemarin saat Kejurnas Gulat juga mendapatkan medali ya Pak. Iya. Oke, bisa dijelaskan untuk medali dan prestasinya? Iya. Jadi kemarin yang didapatkan di Jawa Timur itu ada 9 emas. Alhamdulillah atlet Kota Batu yang mewakili ke sana itu juga menyumbangkan medali. Atas nama Ganda Wahyu Pratama itu berhasil mendapatkan emas. Terus ada 2 lagi atlet, yaitu Saiful juga mendapatkan perunggu, 2 perunggu. Jadi alhamdulillah prestasi Kejurnas itu adalah 1 emas 2 perunggu. Dan mereka apakah nanti pada saat Kejurprov juga akan ikut? Iya, tetap ikut. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan juga Pak terkait dengan
kejuaraan apa yang akan dilakukan besok itu apakah memang ajang untuk melihat bagaimana sih potensinya atlet di Kota Batu untuk menuju Porprov yang akan dilaksanakan seperti itu. Bagaimana Pak untuk acaranya? Jadi Kejurprov sendiri sebetulnya agenda dari provinsi. Kebetulan provinsi itu mempercayai Kota Batu dan teman-teman seluruh Pemkab itu merasa senang kalau mengadakan kejuaraan di Batu itu Pak. Jadi akhirnya Pemprov menunjuk ya udah untuk tuan rumah Kejurprov kali ini di Batu lagi. Maksud dan tujuan kejuaraan ini adalah sebenarnya tolak ukur persiapan selama puslat di seluruh daerah Jawa Timur untuk menghadapi Porprov ini. Jadi nanti atlet-atlet yang diturunkan adalah atlet-atlet yang akan turun di Porprov sehingga tidak terkecuali Kota Batu sendiri. Jadi Kota Batu sendiri juga atlet yang diturunkan adalah nanti atlet yang akan berlaga di Porprov. Dengan begitu kita akan mempunyai gambaran sejauh mana ini perkembangan gulat untuk menghadapi Porprov di tahun 2023. Berarti untuk eventnya itu sendiri, event itu adalah rutinan dari Pemprov gitu. Iya. Oh iya. Nah untuk pelaksanaannya nih Pak, ini dilakukan di mana, kapan dan bagaimana acara itu akan dilaksanakan? Iya. Acara ini di Batu yaitu di Gor Gajah Mada, Gor yang utamanya itu pelaksanaan mulai tanggal 7 sampai tanggal 9 Juli 2023. Nah untuk yang mengikuti kegiatan Kejurprov itu dari mana saja Pak? Yang terjauh mungkin dan secara keseluruhan ya. Data yang masuk tadi pagi, saya ngecek baru tadi pagi. Jadi tadi pagi itu adalah ada 22 Pemkab kabupaten kota yang sudah mendaftarkan di situ. Masih ada 2 kabupaten yang belum mendaftarkan. Surabaya belum mendaftarkan dan Mojokerto belum mendaftarkan. Padahal Surabaya itu biasanya atlet paling banyak. Jadi, tapi kemungkinan Surabaya juga ikut. Mungkin karena kendala apa masih belum tercatat. Jadi seluruh Pemkab yang mempunyai PGSI insya Allah turut serta di Kejurprov. Jadi Kota Batu ini sudah sering ya menjadi tuan rumah untuk event-event gulat seperti ini Kejurprov gitu Pak? Ya, ini Kejurprov yang 2 kali dilaksanakan Pak. Yang dulu tahun 2000 berapa Pak? 2010 ya? 19 apa? 2020 ya Pak. 2018 pernah juga diadakan di sini dan alhamdulillah berhasil. Kemudian Pemprov menunjuk lagi Kota Batu untuk pelaksanaan. Itu digilir di Jawa Timur atau di mana gitu Pak untuk pelaksanaan tuan rumah dari Pemprov seperti itu? Ya, mungkin sama dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi ditunjuk langsung oleh provinsi kalau siap dan mau melaksanakan maka dasarnya. Nah ini kan alhamdulillah saya juga di kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih karena dukungan dari terutama Bapak Wali Kota itu untuk kejuaraan gulat ini sangat besar. Selain Bapak Wali Kota juga dukungan Pak Ketua KONI, Pak Sentot ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa karena sebetulnya persiapan ini minim persiapan, tetapi dengan dukungan Pak Ketua KONI dan support baik material dan moral kepada pengurus sehingga pengurus itu kerja itu ya dengan semangat gitu. Jadi selain itu juga saya sampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang selalu support, Infokom di protokoler juga, dan tidak lupa itu bagian umum karena mensupport seluruh fasilitas yang kita butuhkan. Ya memang harus banyak pihak yang mendukung Iya, alhamdulillah di Batu ini Iya. insan-insan yang peduli olahraga yang peduli gulat itu kemarin dikerahkan semua atas atas arahan dari Pak Ketua KONI itu semua alhamdulillah semua insan olahraga itu mendukung kegiatan ini. Ya mudah-mudahan kami dari pengurus ini tidak mengecewakan sehingga bisa melaksanakan Kejurprov ini dengan cara baik. Iya, kalau dari supportnya memang sudah secara maksimal ini ya Pak ya. Kalau dari Pak Sentot sendiri yang memberikan support ini apa saja sih Pak support yang diberikan agar
atletnya juga bisa berkembang Iya, seperti itu. masih. Tadi saya sampaikan Mas Iwan kalau untuk kegiatan ini support kita aja, ya memang kita maksimalkan baik itu materi maupun juga tenaga-tenaga untuk mendukung suksesnya ini. Karena kita tuan rumah ini bukan hanya gawinya cabang bulat, bukan gawinya Koni saja, tapi juga gawinya pemerintah daerah. Sehingga kalau kenapa pilihannya bulat mengadakan kejuaraan di Batu itu enak ya, awalnya setuju gitu. Iya, betul. Apalagi kalau mendatangkan atlet-atlet maupun juga kontingen-kontingen dari luar daerah, bagi mereka nanti setelah acara ini juga bisa menikmati rekreasi kemana-mana di lingkungan wilayah Kota Batu. Ini jadi satu momen bagus juga. Memang Koni juga mendorong manakala nanti cabang olahraga apapun dengan fasilitas olahraga yang dibuat ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan baik itu berkuda, berjubok maupun tingkat-tingkat yang lebih tinggi, supaya nanti sport tourismnya itu dapat kita. Dengan adanya gerakan seperti ini, malah tidak di lingkungan kita ini secara ekonomi ada putaran dampak, putaran secara ekonomi itu ada. Apalagi juga masalah akomodasi, penginapan dan sebagainya. Oleh karena itu kalau waktu ke depan ada fasilitas yang bagus dan sebagainya, saya yakin itu cabur-cabur usia Jawa Timur akan sering-sering mengadakan semacam kejuaraan di Batu ini. Oleh karena itu, Koni tidak menutup mata apapun yang sekarang dilakukan oleh bulan ini adalah bagian dari langkah-langkah ke depan yang lebih baik lagi. Baik, kalau untuk atletnya sendiri dari Kota Batu memang kan disiapkan untuk kejuaraan Porprov yang sebelumnya mungkin ini TC lah Pak ya, TC untuk mengikuti kejuaraan. Nah, untuk atletnya sendiri bagaimana Pak Sento untuk menyiapkan mereka dan juga Pak Iwan bagaimana untuk persiapan atlet bulat selama ini? Saya pikir kalau masalah atlet kurang lebih di sini ada sekitar untuk atlet bulat 12 atlet ya, yang masuk ring yang 1 5 orang yang kemarin sudah bermedali di. Jadi prosesnya begini, atlet-atlet yang ikut sekarang nanti menuju ke Porprov, yang pertama adalah atlet ini sudah pernah ikut di Porprov sebelumnya, itu masuk di ring 1. Ring 1 ini kita masukkan di pusat yang lebih utama, sudah dimulai bulan Februari bulan yang kemarin. Ini berjalan sampai nanti menuju Porprov. Juga ada ring 2, sehingga dari 12 atlet itu, itulah yang nanti mereka akan berlaga di Porprov tahun 2023 ini sudah melalui proses pengulangan. Ada tes juga yang dilakukan di Koni, ada Beptumek. Nanti kita juga bersama tes pengukuran dengan Universitas Negeri Malang, juga ada pendampingan secara psikolog dan sebagainya. Itu proses. Nah, apalagi kalau sekarang sudah masuk seperti ini, menurut saya ini tambahan yang luar biasa ke Joglo ini. Mudah-mudahan saya berharap ke Joglo ini diikuti oleh kota kabupaten benar-benar atlet yang nanti akan terjunkan di Porprov. Ya, sehingga paling tidak anak-anak kita bisa mengukur inilah suasana di Kejepot, paling tidak suasana yang nanti di Porprov ini ya tidak jauh seperti ini. Begitu. Jadi kayak udah sepaling bulan gitu. Iya. Oke, untuk Pak Iwan, harapan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan besok bagaimana Pak, selain untuk kesuksesan dan kemenangan atlet kita? Ya, kami sebagai Ketua PGRI ya sangat berharap yang pertama selain sukses di penyelenggaraan, kami juga nanti sangat berharap kepada tim pelatih dan tim TC kita juga akan sukses di prestasi atlet. Selain itu juga harapan kami kepada Koni, suasana olahraga untuk mendukung gulat yang seperti ini mudah-mudahan bisa dipertahankan, karena saya yakin dengan support dari berbagai elemen masyarakat untuk suatu kejuaraan, untuk cabang olahraga terutama, bukan hanya di gulat, semuanya itu akan berdampak sangat luar biasa pada cabang olahraga itu. Dan saya baru merasakan di Kota Batu ini luar biasa dukungannya untuk suatu cabang olahraga. Oke, untuk Pak Sento bagaimana untuk harapan dari acara besok Pak? Ya, harapannya ya sukses pelaksanaan.
apalagi ada kenangan dari semua kontingen dari daerah-daerah itu tentang hubungan Kota Batu sendiri sebagai kota pariwisata, sehingga paling tidak mereka nanti juga pulang dari Batu punya kenangan yang bagus, bisa kita tularkan kepada keluarga maupun lingkungan beliau. Yang berikutnya, saya berharap titik daripada akhir Kejipok ini akan mempunyai satu kenangan yang luar biasa terhadap kemampuan kita penggiat-penggiat olahraga, sehingga Batu nanti saya berharap masyarakat olahraga ini benar-benar bisa bereaksi atau juga ikut berpartisipasi dalam rangka untuk meningkatkan prestasi-prestasi, dan juga kepada warga masyarakat Kota Batu jangan segan-segan kalau anak-anaknya masuk di dunia olahraga, karena dunia olahraga sekarang ini cukup menjanjikan. Ya, baik itu prestasi jadi siapa pemerintah sekarang, apabila attitude prestasi pasti ada, baik itu semacam reward, juga peluang-peluang mereka untuk bisa melanjutkan sekolah. Di tahun ini juga begitu. Kalau memang punya prestasi di tingkat profesi, kalau mau masuk UN sudah rekomendasi KONI langsung masuk gitu. Apalagi kan KONI ini juga banyak anak-anak yang masuk di pendidikan TNI maupun Polri, itu juga dari adik-adik kita juga banyak. Itu adalah bagian motivasi di luar prestasi. Oke, jadi bentuk dari kegiatan Kersuprov itu juga untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait olahraga, bagaimana kemudian untuk anak-anak yang memang dia bakatnya di bidang olahraga, ya saya sendiri merasakan Pak, karena saya juga pernah menjadi atlet KONI Batu. Gitu ya, sekarang juga kalau saya kuliah itu masuk di jalur prestasi teman-teman. Jadi menggunakan piagam tanpa saya melakukan tes, seperti itu. Jadi bisa kuliah hingga sekarang sudah selesai S2 juga, dan itu juga memang di olahraga bidangnya seperti itu. Jadi olahraga itu bukan sesuatu hal yang dianggap kalau mudah, ya nggak terlalu mudah, karena itu memang bakat ya Pak ya. Ya untuk masyarakat sendiri memang harus membuka wawasan terkait dengan pentingnya berolahraga, dan juga untuk olahraga prestasi kita harus memang benar-benar mengembangkan dan juga mensupport seperti itu. Oke, untuk podcast hari ini dengan Ketua PGSI atau Bulat dengan Bapak Iwan dan juga Ketua Umum KONI Kota Batu Bapak Sentot sudah selesai. Semoga acara besok yang dilakukan di GOR Gajah Mada tanggal 7 sampai tanggal 9 bisa terlaksana dengan lancar dan juga atlet kita berhasil memperoleh medali. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan untuk meluangkan waktu menonton kami di sini. Salam yang terakhir ya Pak ya. Salam olahraga. Jaya.